Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Santri digital dimanapun kalian berada, mari bersama kita lanjutkan pengajian kita dari kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya, amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati jami'il musannifin wal muallifin, wa khususan muallif hadzal kitab Imam Al-Allamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, ila hadrati jami'i syekhina wa masyayikhi syekhina, ila hadrati Simbah Hudari, Simbah Abdurrahman Hudari, Simbah Ahmad Muhammad Hudari. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Far'un wala athara li syakkin. Far'un utawi iki iku ana pang-pangan suci. Wala athara lan ora ana labat iku li syakkin kaduwe mamang fitar ki harfin ing dalem ninggal huruf. Ba'da tamamiha ing dalem sause sampurnane Fatihah. Wasta'nafa lan ngawiti sapa musolli qablahu ing dalam sadurunge tamamiha. Wa sunna lan den sunataken ba'da taharrumin ing dalam sause takbir taharrum apa iftitahun donga iftitah. Malam yasra selagine durung tumandang sapa musolli. Au yajlis utawa durung lungguh sapa makmumun makmum. Wa in khafa senajan khawatir sapa makmum fauta suratin ing pote maca surat. Fata'awudun nuli sunat maca ta'awud kula rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa waqfun lan sunat mandek ala roksi kulli ayatin ing atase akhire saben-saben ayat minha kang saking Fatihah. Minha kang saking Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un wala asrar li syakin fitar ki harfin ba'da tamamiha. Pembahasan kita kali ini masih kelanjutan yang kemarin, yaitu rukun sholat yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Permasalahan-permasalahan di sini adalah ketika orang itu ragu, syak, apakah dia sudah baca bismillah atau belum, atau seumpama dia ragu apakah ada huruf yang belum dibaca atau ayat yang tertinggal. Bagaimana penjelasannya? Di sini dijelaskan wala athara li syakin fi tarki harfin ba'da tamamiha. Ketika orang itu sudah selesai membaca Fatihah, kok terus dia ragu, umpamanya ada huruf yang tertinggal atau ada satu ayat yang kayaknya tadi sudah dibaca atau belum, maka ketika sudah selesai membaca Fatihah, keraguan itu tidak berpengaruh. Artinya Fatihahnya sudah sah. Wasta'nafa qablahu. Nah, sedangkan apabila ragunya itu sebelum selesai membaca Fatihah,
Di tengah-tengah kita membaca Fatihah, sedang membaca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim umpamanya, kita di situ ragu, tadi sudah baca Maliki Yaumiddin atau belum ya? Nah, maka di situ orang harus mengulangi kembali bacaan Fatihahnya. Sama halnya ketika orang itu ragu apakah dia sudah membaca Fatihah atau belum umpamanya, maka orang itu berarti belum membaca Fatihah. Begitu juga rukun-rukun yang lainnya. Maksudnya kalau orang itu ragu dalam sujudnya umpamanya, maka dia harus melakukan sujud itu. Aku ki sujud apa durung toh? Ya berarti sampean harus melakukan sujud. Atau ragu-ragunya setelah sujud, bar rampung sujud terus ragu, tadi sujud itu tangannya nemplek atau enggak di atas bumi umpamanya, atau ragu-ragu koyone mau pas sujud koyone sikile keangkat umpamanya. Maka kalau seperti itu dia tidak harus mengulangi sujudnya. Jadi kita perlu memahami bahwa kalau ragu-ragunya itu dalam asli sujud, maksudnya dalam rukun itu sudah apa belum, dilakukan apa belum, maka kita harus langsung mendatangi rukun yang memang diragukan tadi. Tetapi ketika yang kita ragukan adalah juz dari rukun itu, umpamanya Fatihah tadi, setelah selesai ragu sudah baca ayat Maliki Yaumiddin apa belum, maka ya itu berarti sudah dan tidak harus mengulang Fatihah. Atau dalam sujud, ketika sujud tadi itu kakinya keangkat atau tidak, atau tangannya keangkat atau tidak, nah berarti tidak, maksudnya sujudnya sudah sah dan tidak harus mengulang lagi. Itu penjelasannya. Kemudian di sini juga diterangkan bahwa kesunahan bagi orang yang melakukan sholat sebelum takbir taharum, baik itu sholat sunat atau sholat fardu, yaitu membaca doa iftitah. Dan ini tidak disunatkan bagi orang yang sholat jenazah. Sholat jenazah itu kita diminta untuk mempercepat supaya segera selesai, segera bisa dimakamkan, maka sholatnya jangan lama-lama. Tapi kalau sholat fardu, sholat sunat selain sholat jenazah, setelah takbir kita disunahkan membaca doa iftitah atau membaca kabirau walhamdulillahi katsirau ila akhirih. Kapan kesunahan doa iftitah itu bagi orang yang melakukan sholat? Yaitu malam yashra' au yajlis ma'mumun, selama dia belum memulai melakukan atau membaca ta'awud atau membaca Fatihah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim kok terus kepengin baca iftitah, nah itu sudah tidak disunahkan. Tidak usah baca saja karena sudah terlanjur membaca ta'awud atau sudah terlanjur membaca Fatihah. Atau malam yajlis ma'mumun, umpamanya dia sudah duduk mendapati imam sedang tahiyat akhir umpamanya, makmum masbuk langsung duduk kemudian berdiri. Nah di situ itu pas berdiri walaupun dia baru rakaat pertama tapi tidak usah membaca iftitah. Wa in khofa fauta suratin, walaupun orang itu umpamanya mengkhawatirkan nanti kalau baca iftitah saya nggak bisa baca surat gimana, ya nggak apa-apa, sebaiknya baca iftitahnya saja. Nah, bacaan iftitah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Nah, ada keterangan tambahan, wa yusannu lil ma'mumin yasma'u qira'ata imamihi al-isra' bihi. Bagi makmum yang bisa mendengarkan bacaan imam, bacaan Fatihah, bacaan surat, bisa mendengarkan dengan baik, maka sebaiknya dia mempercepat bacaan iftitahnya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengarkan imam membaca surat, imam membaca Fatihah. Tetapi kalau orang itu sholat sendirian, ini boleh diperpanjang bacaan doa iftitah tadi. Ma warta fi doa iftitah wa minhu ma rawahu asy-Syaikhani. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada juga doa iftitah yang melafadzkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya kama yughsalu thawbu bil ma'i was salji wal bar. Jadi doa yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu juga dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan itu juga menjadi bagian dari atau boleh dibaca sebagai doa iftitah. Sudah, wa ta'awudun kulla raqatin. Kemudian setelah membaca doa iftitah, dan kalau umpamanya sholat id, ya setelah membaca takbir sholat id yang berkali-kali itu disunahkan membaca ta'awud setiap rakaat. Jadi bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah dibaca setiap rakaat. Ada dasarnya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Nah, kapan ini disunahkan kita membaca ta'awud itu? Sama dengan doa iftitah, yaitu selagi orang itu belum memulai membaca Fatihah. Jadi kalau sudah baca Fatihah tidak usah mengulang dari awal terus baca ta'awud, karena sudah tidak sukutu tolab, sudah tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk membaca karena sudah terlanjur baca Fatihah. Dan ini juga ada keterangan bahwa Fatihah itu dibaca pada rakaat yang pertama itu lebih kuat, dan hukumnya makruh orang yang membaca Fatihah tidak membaca ta'awud. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minha, dan juga disunahkan dalam setiap akhir masing-masing ayat itu kita berhenti. Jadi bacaan Fatihah itu setiap satu ayat kita berhenti, satu ayat kita berhenti. Jadi kalau boleh saya contohkan, mulai dari pertama ya berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai akhir. Nah, dalam ayat yang ketujuh, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, menurut kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa yang terbaik orang tidak usah berhenti dalam an'amta alaihim. Jadi diteruskan aja, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Begitu, itu yang terbaik. Kalau umpamanya waqaf, mandek di alaihim itu, ya selanjutnya terusin, nggak usah diulangi. Umpamanya begini, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, begitu. Tidak usah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Begitu. Jadi yang terbaik setiap masing-masing ayat kita berhenti, waqaf maksudnya. Dan pada ayat yang terakhir siratal ladzina itu dibaca langsung sampai waladdallin. Itu yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan
Pembahasan berikutnya masih berkaitan dengan bacaan Fatihah. Ini rukun yang keempat tentang bacaan Fatihah, ini panjang pembahasannya. Semoga kita masih bisa bersama-sama belajar pada pertemuan yang akan datang. Semoga membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma fahimtuhu wa ma hafidtuhu farduhu ilayya inda hajati ilaihi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.